salat Syiddatul Khawf. Jadi salat khawf, Syiddatul Khawf. Lamun ini kan berkaitan kerja peperangan. Baru masih terlaksana salat khawf apabila kita mengalami suatu isi akan membahayakan. Misal kita sembahyang di kuku, terus lengan kimu bongkot dengan yurak labur. Nah ente gendot sholat ya tegulung di sebelah gulung sebelah. Dan saya tidak salat, langsunglah berlari menyelamatkan diri ke atas, tidak sampai berkorban dengan belabur. Misalnya untuk ini Allah mati si Allah telah mati si ante gendot datang belabur tentu mati kali itu mati sama dia mati seseti orang bunuh diri karena ia kesempatan untuk menyelamatkan diri dari manfaatan. Si kedua dia punya kemampuan untuk menahan diri atau melawan arus. Nah kecuali yang mulai beli kemampuan dia maratan gunung Sunan Kalijaga, bakal belabur terus tetap doang tokol de koko lagu de. Nah lamun beliau karena memang saya Sunan Kalijaga kan beliau ajian Paralin, ajian Waringin Sungsang. Waringin Sungsang sebenarnya selawat macam lawaran ya memang wajari. Sedangkan lamun Sunan Ampel beliaunya kulhu Sungsang. Jadi Waringin Sungsang ini lamun berhadapan saja sesakti-sakti dengan ibu si sedot dengan bahkan sampai nyawa dengan si sedot si Waringin Sungsang. Jadi sebenarnya di terjauh pilih kerja salawat Sungsang. Nah ialah manfaatlah si Sunan Kalijaga di waktu penjajahan dan diwarisin ya si Jenderal Besar Jenderal Sudirman. Jadi Waringin Sungsang ini apapun sudah kendaki dia bau dari Tegita, Jadi marah dan terkelipau si musuh. Lalu dia Tegita. Terus dia melampar musuh-musuh di sini. Nah ia masih amalan si Jenderal Besar Jenderal Sudirman. Sehingga negara sakit ya pandu dan kan ya perang gerilya lamun Jenderal Sudirman. Jadi terpandu terpunggu di gunung-gunung. Dekat itu lagu wirip soalnya kuat. Boleh jadi pilo dia dengan lawan dengan senjata, dia dengan membawa senjata lagu wirip menaklukkan musuh-musuh penjajah. Hingga bangsa Indonesia ini sebenarnya dia terjajah 350 tahun dulu. Cuma sih mengatakan 350 tahun adalah versi penjajah sendiri untuk menjatuhkan mental bangsa Indonesia. Sebenarnya dia anak kira-kira tahun untuk penjajah bangsa Indonesia. Benteng gempur ya kan? 5 negara besar gempur ya 5 bangsa besar. Kumpulnya karena tahu bahwa prajurit Indonesia di zaman kerajaan Sriwijaya itu menaklukkan Tionghoa, melakukan segala macam. Nah ialah dia berkolaborasi kerja Belanda, Inggris, kemudian Amerika. Nah kemudian lamun Jepang kan paraniana mayong lelah sedeparan. Lalu karena Indonesia memiliki suatu strategi tersendiri, maka pelumpuhannya dengan cara mengadu domba musuh ke musuh. Akhirnya Hiroshima, Nagasaki terhancuran. Isi senjata sekutu saat olah terhadap Soekarno-Hatta atas desakan daripada para tokoh secara untuk memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi
lain pun tentang fikhu salatul khauf itu harus praktik si para prajurit, karena si banyak berjuang kan adalah para kiai, si banyak berjuang adalah para santri. Karena suasana sangat genting, maka terlaksana ya salat khauf ini. Salat khauf ini terlaksana. Berbicara pertama menyebutkan dalam kaitan dengan ayat ini, fa idza darabtum fil ardi fala junaha 'alaikum an tuksiru minas shalawat. Lamun musafir di permukaan bumi. Ini umum musafir. Para musafir khurujul bait ila makanin ba'id. Sungguh lengan balik menuju tempat si jauh. Apa definisi jauh? Ada ru'yatil usrati lihat dari makan artinya lamun wahdi tegita isi keluarga tempat lo berarti jauh dengan balik. Jadi kan umum daripada musafir pada jadi harus bergerak dulu nih. Terus yang ada dari yang dari salapi kan, salapi asal sumber balik, misalnya di Tanjung kan, kasar ya di Tanjung, dengan itu kasar yang kasar. Nah, namun di dalam a'immatil arba'ah terutama kali Syafi'iyah, yakni harus beliau masafatul kasri. Masafatul kasri ini adalah perjalanan sejalur sekelem gadunai atau istilahnya 2 marhalah. Perjalanan 2 marhalah. Jadi perjalanan 2 marhalah perjalanan sejalur sekelem gadunai. Lamun trekking sejarah ngadu kiloan misalnya sekitar 24 kilo. Berarti dengan nampenan di Palabuhan Haji di Demak. Karena istri pandang jalan lurus, walaupun melalui yang pernah dengan Tanjung itu 120 kilo sampai Sembalu. Berarti itu berangkat dengan penang dengan daya di Sembalu 120 kilo di mana masih terganggu kasar sholat menurut versi daripada Syafi'iyah. Sehingga memang berdoa. Kemudian yang kedua, apabila kembali kepada ayatnya adalah in khiftum. Jadi 2 syarat. Pertama iza zarfun lima yastaqbal min zaman. Si kedua in khiftum. Jadi syaratnya apabila musafir dan takut kepada musuh. Takut kepada musuh kafir. Dia tahu takaluang untuk mengkasar sholat. Jadi 2 syarat sikit jawab. Jadi menjawab antuk siru minas sholat. Jadi an masdariyah jumlah an ma'amadat dakhalat alifil masdariyah fi mahalli jazmin ala annahu jawabuhu wa jazauhu. Kemudian apabila kembali kepada in khiftum antuk siru in khiftum ay tinakum ladina kafaru, maka ia mengandung arti berkenaan kepada jawab bahwa jawabnya adalah mazhufun yufazirul mazkur takliruhu ay antuk siru minas sholat masih. Berarti 2 syarat di dalam sebuah ayatnya memiliki 1 jawab walaupun jawabnya al-mazkur ada si muqaddam. Kemudian terlaksanalah salat khauf. Dengan terlaksana salat khauf berbicara karena jamaahnya banyak maka terbagilah jadi 2 kelompok. Bagi 2 kelompok. Jadi tetap imam sikit. Maka kelompok pertama sholat kanca imam 1 rakaat. Lamun wah nganjeng di rakaat si kedua imam tetap. Maka kelompok si pertama ini mundur menyelesaikan salat sendiri.
lamun musuhnya adalah le hadapan imam, artinya le andan kiblat. Adapun apabila musuh le mudin kiblat, maka harus menghadap ini. Misalnya nih kiblat bar, maka si kelompok si kedua itu menghadap. Artinya kelompok si pertama menyaksikan menghadap ke musuh, untuk menghadap musuh. Sementara untuk kelompok si kedua menghadapi musuh untuk menjaga si sebalang sikit kelompok. Nah, di mana selesai kelompok pertama harus minggir, datanglah kelompok kedua. Nah, pada salat pasti dalam tanda sholat, karena musuh deman datang. Cuma kewaspadaan. Nah, lamun melesaikan masing-masing imam kan 2 rakaat yang salat, maka kelompok si kedua pun 2 rakaat. Si kelompok si pertama 2 rakaat, kelompok si kedua 2 rakaat. Dan salah imam kanggo na salam duluan atau dah tunggu kelompok si kedua ni nyelesaian julu 2 rakaat ada yang bertiup salah. Nah, inilah cara melaksanakan salat khauf. Nah, ada pula musyidatul khauf ya. Cuma dia kanggo telah kuat di saat sidatul khauf nu sesuatu isi membatalkan salat berupa suara si termasuk rukun mengakhiri rukun kauli. Misalnya kanggo membunuh, kanggo menerjang, kanggo melompat, membiadang kamu sidatul khauf nu. Lalu tetap dalam keadaan sholat. Bayangkan berbentar konsentrasi untuk usuk sholat, padahal ya menebas, menusuk, menepis, menendang, nunduk, lompat. Ini adalah membutuhkan konsentrasi yang kuat. Padahal Rasulullah itu melatih para sahabat. Ini melatih para sahabat untuk latihan perang, untuk melakukan salat awal cuma pemberitahuan doang. Tidak teoritis, langsung karena kepintaran Rasulullah memimpin prajurit dalam keadaan suasana sangat langsung dengan isyarat memberi komando karena sedang sholat. Dia tidak mungkin sehingga tendang, tebas, tusuk, tepis, dia pembegalan. Kemudian si kedua apabila narak tuan misalnya masa kasih lain, nah hujan misalnya masa kasih lain menyebabkan kita biasa terhalang ke masjid untuk melakukan salat berjamaah. Lalu hujan terus turun, sementara baju pengaman di darat untuk melindungi kita daripada siraman hujan untuk datang ke masjid. Maka memang lamun lebih terobos hujan dan menggunakan baju pengaman sampai ke masjid akan sangat belit nilainya sampai di masjid. Lalu apabila memang melek khusyuk not di Bali tanpa siraman hujan, maka kalau terjamak di masjid di Bali menjamak. Padahal kan itu di Bali tahu. Kita lihat Bali, apa yang kita kesulitan? Lagu adalah Islam memberikan kemudahan sehingga kanggo dijamak salat zuhur di asar atau sebaliknya asar di zuhur, maghrib di isya. Apakah kasar enak? Namun lebih zahir daripada hadis dan ayatnya jamak kasar untuk siru. Jadi ayat daripada surat An-Nisa 102 ini tersarahanlah ia isi hadis tentang salat khauf si bahasa Rasulullah SAW dengan kisah bagi suatu praktik daripada isi terdapat dalam Al-Quran. Dia mas tanpa atur marasi berunu. Jadi baginya kelompok jadi 2, kemudian kelompok si pertama salat kerja imam serkaat, imam selesai rakaat terus berpindah ke rakaat kedua, datang kelompok kedua, kemudian kelompok pertama ya sih menjaga hadapi musuh untuk kewaspadaan dan sampai daun secara dadakan
Babu salati al-khawf rijalan wa rukbanan rahilan qa'iman rajulun qa'iman. Babu salatul khawf, ini suatu bab tentang salatul khawf, sambil berjalan dan sambil kendaraan. Kemudian rajulun, berjalan kaki, qa'imun atau berdiri, berarti ubah keadaan, ubah bicara bau. Haddatsana Sa'id bin Yahya, telah bercerita pada kami oleh Sa'id bin Yahya. Kemudian Sa'id al-Qurashi, qala haddatsani abi, telah bercerita padaku oleh bapakku. Qala haddatsana Ibnu Jurayj, telah bercerita padaku oleh Ibnu Jurayj. An Musa ibnu Uqbah, daripada Musa bin Uqbah, an Nafi' daripada Nafi', an Ibnu Umar daripada Ibnu Umar, nahwan min qawli Mujahid, yaitu sama seperti ucapan Mujahid. Idza talatu qiyaman, apabila mereka itu bercampur dalam keadaan berdiri. Wa zada Ibnu Umar, dan telah menambah oleh Abdullah bin Umar, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in kanu aktsara min dzalika, dan jika ada mereka itu lebih banyak daripada yang demikian itu, fal yusallu qiyaman wa rukbanan, maka hendaklah mereka itu salat sambil berdiri. Berdiri berarti topengan, berarti rukuk sujud diisyaratkan. Saudara juga masih rukbanan pada saat berkendaraan, karena memang sidatul khawf, perang sedang berkecamuk. Jadi ia makna sih masih bro, konsentrasi para sahabat dalam berperang, sehingga di saat nasi rukuk isyaratan dan rukuk, padahal ia sedang menghadapi musuh. Waktu sujud isyaratan dan sujud, padahal ia sedang berhadapan dengan musuh. Dan inilah ia termasuk pertama tentang kecerdasan Rasulullah memberikan bimbingan secara spiritual, sehingga para sahabat akan mafhumnya, walaupun di luar terlatih untuk melaksanakan praktik salat khawf. Lagu dengan suatu keyakinan Rasulullah mengendalikan prajurit sehingga dia nara ninggalan sholat walaupun dalam keadaan perang. Apakah dia termasuk perang sholat hormatil waktu doang? Tidak, langsung, karena merupakan masyarakat isi berkaitan dengan masalah safar ini. Adapun lamun hormatil waktu adalah berlaku bagi dengan isi tidak mungkin untuk melakukan salat secara normal, padahal suasana dia terjadi peperangan. Malah entah di dalam penjara dan sel, dalam keadaan bertelanjang, dalam keadaan kotor, bergelimang kotoran, penek misalnya, waktu sholat Arab. Sementara dia punya waktu untuk minta air, sudah bersih diri, sudah berwudu, pakaian. Apabila dengannya adalah dengan taat sholat, silahkan sholat, tetap kepada ini salat secara syar'i. Padahal dia mungkin tahu luku, karena itu sel tokol ya tokol doang, sel tidur ya tahu sekarang tidur doang. Dia lagi bau urus, karena sih itu hukum dengan betul merupakan suatu hukum. Sehingga dengan demikian hormatil waktu faedahnya adalah lamun wah salat hormatil waktu sebau-baunya mengumbi keadaan akhirnya mati, misalnya sediman menemui keadaan normal, maka cukuplah dengan salat silaku adalah waktunya setara hormatil waktu ini. Adapun apabila sempat subul dengan keadaan, maka wajibnya iadah, tidak keadaan, karena iwan sholat. Iadah artinya ulang, untuk membuktikan bahwa memang betul-betul serius untuk beribadah. Dan tentu dengan isi memang al-ibadah, walaupun dalam keadaan kejepit, sehingga menyebabkan dia tidak mau melakukan salat secara normal, tetap merasa rugi. Tetap merasa rugi. Walaupun dengan cara demikian, Allah akan memberikan ganjaran besar. Kumbena. Karena ia merasa kehilangan kebiasaan rutinitasnya isi
lakukannya secara normal. Nah, ia menyebabkan merasa rugi. Walaupun pahala akan tetap dapat, bahkan mungkin lebih-lebih. Lalu keadaan isi melaksanakan cara normalnya adalah merupakan suatu kenikmatan khusus bagi para arifin melakukan sholat, karena di saat itulah dia berkomunikasi dengan Allah saat sholat. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala, babu yahrusu ba'duhum ba'dan fi salatil khawf. Ini satu bab pada membicarakan menjaga oleh sebagian mereka akan sebagian pada salat khawf. Haddatsana Haywah bin Juraij, telah bercerita kepadaku oleh Haywah bin Juraij, qala haddatsana Muhammad ibn Harbi, telah bercerita kepadaku oleh Muhammad bin Harbin an-Zubaydi daripada Zubaydi, an-Zuhri daripada Zuhri, an-Ubaidillah daripada Ubaidillah bin Abdullah bin Uyay Utbah, an Ibnu Abbas daripada bin Abbas radhiyallahu anhu qala qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah berdiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qama an-nasu, dan berdiri juga manusia mahu bersamanya. Maka beliau takbir, wa kabbaru mahu, dan para sahabat pun takbir bersama Rasulullah SAW. Takbir beliau. Wa raka'an nasu, begitu Rasulullah rukuk, maka para sahabat pun rukuk minum daripada mereka. Thumma sajada, kemudian Rasulullah sujud, wa sajadu ma'ahu, Rasulullah sujud, maka para sahabat pun sujud bersama Rasulullah. Thumma qama litaniyati, kemudian dia pun bangun kepada rakaat yang kedua. Faqama alladziina sajadu, maka berdiri orang-orang yang telah sujud tadi. Wa harasu, ini maksudnya pada para kelompok si perlu adalah demenatai Rasulullah SAW tipa rakaat si kedua kanca kelompok si pertama, wa harasu ikhwanahum, lalu kelompok pertama itu menjaga akan saudara-saudara mereka yang sedang melakukan sholat, yaitu kemudian wa'atat ta'ifatul ukhra, lalu datanglah kelompok yang lain, artinya kelompok yang kedua datang. Faraka'u, maka mereka ruku, wasajadu ma'u, dan mereka sujud bersamanya. Wan nasu kulluhum fi sholatin, sedangkan manusia semua mereka dalam sholat. Walakin yahrusu ba'dhum ba'dho, tetapi menjaga sebagian mereka akan sebagian yang lain. Berarti kelompok pertama ini terjaga, sekelompok kedua berjuru. Dan pertama kelompok kedua ini melakukan sholat, maka kelompok si kedua pertama mundur ya, menjaga akan kelompok si kedua dengan dalam keadaan sholat, padahal si menjaganya pun dalam keadaan sholat. Jadi pada masa yang dia disebut kulluhum fi sholati, semua mereka itu dalam keadaan sholat, saling jaga dalam keadaan sholat. Mulanya kan ini kan, ya kan ini sedang menyembah Allah Ta'ala, maka takut dia musuh misalnya. Lepas Allah Ta'ala kan sedang berhadapan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka perlu saling jaga. Bukankah dengan saling jaga dia berarti kehilangan khusyuan si berjaga, seolah-olah ia waspada terhadap kedatangan musuh doang. Dia ingat Allah Ta'ala dinta misalnya. Nah, inilah ia tahu keistimewaan para sahabat dalam keadaan suasana camuk peperangan masih tetap khusyuk, apalagi sekedar menjaga. Berarti tetap berkhusyuk. Babus salati inda mudahadatil husuni waliqa'il adui. Ini suatu bab paling dikatakan salat ketika mudahadatil husun, ketika adanya huru-hara benteng, waliqa'il adui, dan menemui musuh. Wa qala al-Azra'i, telah berkata Imam al-Azra'i, in kana tahayya al-fathu, jika ada tahayya al-fathu, telah bersiap-siap penaklukan,
walam yaqdiru ala sholati, padahal mereka itu tidak mampu untuk melakukan sholat, sallu ima'an, salatlah, silakan salatlah, ima'an dengan isyarat, maksudnya dengan isyarat. Kullu mri'in li nafsi, maka setiap orang itu bersyarat sholat dengan dirinya sendiri. Fa illam yaqdiru, maka jika mereka tidak mampu alat ima, atas berisyarat, akharus sholata, tunda sholat, karena syiddatul khawf ini perang siapa? Di Arabah istilahnya kita bawa becuk ukuran, kita bawa becuk siapa yang datang karena musuh, wah mengatur strategi, dia menelumpuh si pertama, nyusul selain si pertama lu berhamburan. Sejari ini ada kesempatan untuk becuk, masih apa terus, masih apa, karena musuh mengatur strategi secara susul menyusul. Lelah kelompok pertama datang, kelompok kedua, lelah kelompok kedua datang, kelompok ketiga Malik terus berputar. Lelah kelompok ketiga, kelompok si pertama mau istirahat dulu, Malik datang, berbeda dengan istirahat para sahabat. Nah, lalu jangan silahkan supaya mesak-mesak dengan menggunakan isyarat. Lalu apabila dengan isyarat pun ini bau tunduran dulu dengan suatu kasar, catatanlah dengan satu kasar, dengan satu tujuan bahwa menunda pelaksanaan bukan karena kelalaian, sehingga berkiaslah terhadap Ibron tabrik. Kali waktu terjadi panas yang bersangatan, ingin berangkat dengan balik di masjid sangat jatuh sini kepanasan, maka kamu tabrik. Tabriknya adalah menunggu waktu agak sejuk. Lamun misal orang itu nyembah Allah Ta'ala segera terpanasi Allah Ta'ala ini, misalnya ini berarti walinya. Lamun saya sesi lebih ada daripada Rasulullah timbang para sahabat. Nah, kan tetap laksana tabrik. Sebenarnya masih atemahnya yang mengundurkan waktu pelaksanaan salat isya sampai kepada pertengahan dengan suatu mengejar fadilah, sehingga ini deparan lali, ini deparan sahud, tetap deparan ini adalah dengan isi memperhatikan sholat. Hatta yang kasyifal qitalu, sehingga terbuka peperangan, artinya arak-araklah bawaan yang dia berkecamuk lalu. Kemungkinan besar sebab apa? Kelompok pertama musuhnya lumpuh. Datang kelompok kedua lumpuh. Allah ada visi para prajurit Islam.